Siap memulai pelajaran. Karena tadi Ibu mau absen, belum kita absen yang hadir dan tidak hadir, Ibu akan absen siapa yang hadir dan tidak hadir terlebih dahulu ya. Jadi ceritanya, kemana anak-anak yang tidak hadir? Main-main. Bagus, main-main ya. Ibu absen ya. Araza, Asyifanela, Muhammad Al-Aziz, Muhammad Hafdil Alim, Muhammad Nazir, Muhammad Zikrul, Muhammad Zubaidi, Muhammad Aidil Akbar, Faizatul Syakira, Siti Khalisa, Syaifah Safriana, Rozatul Nisa, Ulfita Rahma, Ruwaida, Muhammad Zaidi, Muhammad Qadir, Aulia Maghfirah, Asyifa Rahma, Muhammad Rehan. Berarti kita hari ini yang tidak hadir ada 6 orang. Besok suruh hadir ya, jangan banyak libur ya, nanti nggak masuk kelas ya. Kemudian kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini secara ringkas adalah tentang perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Dan hijrah Nabi ke Madinah. Apa yang kalian ketahui tentang perjalanan jauh yang dilakukan karena sesuatu yang sangat penting?
tentang seorang pemimpin yang adil, jujur, bijaksana. Pernah? Pernah. Itu ada di Nabi kita, Nabi Muhammad. Coba anak-anak ambil buku. Ibu akan memperlihatkan gambar hijrah Nabi. Halaman 83. Tema berapa? Tema 6. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terpikirkan oleh kalian ketika melihat gambar di atas? Gambar apa itu? Binatang apa itu? Unta. Di atasnya ada apa? Ada orang. Berarti itu ada Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Nabi Muhammad bisa nggak Nabi Muhammad dinampakkan dalam cerita? Kan ada kita lihat buku-buku cerita, nggak ada kan yang wajah Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu seperti apa kan? Pasti tertulis di situ apa? Seperti cahaya, ada Muhammad, karena kita tidak tahu seperti apa yang namanya Nabi. Tapi beliau, kita dengar dari cerita, beliau orang yang paling tampan. Ya. Berarti dari cerita kita, beliau hijrah. Hijrah yang kata nanti hijrah apa anak-anak? Mengungsi. Mengungsi kemana? Untuk apa? Berdagang. Mereka berdagang, jualan. Tahukah kalian apa arti hijrah?
Ya. Seiring dengan meluasnya ajaran Islam, banyak penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy marah dan tidak menyukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, mereka tidak segan melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Mereka akan melakukan berbagai macam cara. Yang penting agama Islam tidak bisa diperbanyak. Melakukan berbagai macam cara. Orang kafir. Maka daripada itu, untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Berikut di antara beberapa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim dari kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Coba Anissa baca surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Fadil, artinya Ingatlah ketika orang-orang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidurmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Kemudian sampai di sini ada yang belum mengerti? Tidak mengerti. Mengerti semua anak-anak? Alhamdulillah, pintar-pintar semuanya ya. Kalau sudah mengerti, Ibu mau bertanya? Ya? Kalau sudah mengerti, Ibu mau bertanya. Apa alasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, alasan daripada kegunaan Nabi Muhammad hijrah? Karena kaum kafir Quraisy melakukan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad dan Nabi diancam akan dibunuh. Pinter. 100 untuk Kemudian ada pertanyaan lagi.
Betul. Tepuk tangan untuk Muhammad Fadli. Sampai di sini yang lain sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Siapa yang bisa menjawab seperti yang Hermisa jawab tadi selain daripada itu? Adakah? Kita akan melanjutkan ke jaminan. Ke jaminan apa? Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Jaminan keamanan dari penduduk Madinah yang pertama apa, Nak? Dilarang apa? Dan Allah Taala. Kemudian ada lagi? Jarang mengambil hak orang lain. Ada lagi? Jarang menghina. Ada lagi, Nak? Jarang menyanggahnya seorang. Yang lain? Dilarang berdusta. Habis. Apa lagi? Dilarang menolak hal-hal yang baik. Bagus. Berarti jaminan yang diberikan oleh penduduk Madinah adalah yang pertama dilarang menyekutukan Allah, kemudian dilarang mengambil hak orang lain, kemudian dilarang berzina, dilarang menghilangkan nyawa seseorang, dilarang berdusta, dilarang menolak hal-hal yang Baik. baik. Setelah dibaiat, mereka kembali ke Madinah dan mendakwakan Islam di sana. Karena hal inilah penduduk Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad benar-benar orang yang baik dan lemah lembut. Oleh karena itu, penduduk Madinah berani memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan pengikutnya. Kemudian yang perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kafir Quraisy menyusun rencana. Simak, Nak. Ya, simak. Nanti Ibu akan bertanya. Dari yang Ibu baca ini nanti Ibu akan bertanya kepada anak-anak, harus bisa menjawab. Disimak dengan betul-betul. Ya, Nak, ya. Tekanan dan perlakuan kasar yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslim membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya semakin yakin untuk hijrah ke Madinah. Mereka pun banyak yang berhijrah ke Madinah. Melihat semakin banyak kaum muslim yang hijrah ke Madinah menimbulkan kekhawatiran di benak kaum kafir Quraisy. Maka mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di sana dan Madinah menjadi pusat agama Islam. Untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Di mana? Darun Nadwa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun ke-13 dari
tidak bisa keluar membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah dan menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal mengusulkan supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibinasakan ataupun dibunuh. Kemudian dia akan memberikan imbalan 1000 dinar kepada orang yang berhasil melakukan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun rencana hijrah. Menyusun rencana hijrah dengan semua tekanan yang telah dijelaskan di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Setelah menerima perintah hijrah, Nabi Muhammad segera pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terburu-buru. Abu Bakar segera mempersilakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku keluar dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar menjawab, bersama saya wahai Rasulullah. Nabi menjawab, ya, dengan izin Allah. Abu Bakar merasa senang karena dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menemaninya hijrah. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua ekor unta saya untuk nanti Anda tunggangi. Adakah tadi di gambar ibu tanya? Ini gambar apa? Berarti Abu Bakar memberi 2 unta untuk Nabi Muhammad tunggangi. Kemudian Nabi memilih unta Abu Bakar. Unta itu diberi nama Al-Qaswah. Setelah urusan dengan Abu Bakar selesai, Nabi Muhammad segera pulang dan menemui Ali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali agar dia tidur di tempat tidur beliau dan memakai selimut yang biasa dipakai beliau. Hal tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk mengecoh kaum kafir Quraisy. Nah, sementara itu Abu Bakar meminta Asma dan Aisyah mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh. Abdullah yang merupakan putra Abu Bakar diperintahkan untuk mencari informasi mengenai kaum kafir Quraisy. Abu Bakar juga meminta Amir bin Fuhairah mengembalakan kambingnya di dekat gunung. Gunung apa? Gunung Kesur. Gunung Kesur. Hal tersebut bertujuan supaya air susunya dapat diminum oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Abu Bakar menugaskan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Setelah semua rencana dan persiapan selesai, pada hari yang ditentukan Ali pun tidur di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Quraisy. Ketika pergi meninggalkan rumah, ada beberapa orang yang mengawasi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan segenggam tanah di atas kepala mereka sambil berdoa. Coba baca doa sebentar, bisa? Yang besar suaranya. Min baini Saddaw Fa'af. Kemana baca artinya? Artinya Kami memasang terhalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Nabi Muhammad berhasil pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa yang itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Ali. Mereka bertanya kepada Ali tentang keberadaan
tahu. Sampai di sini anak-anak. Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba baca di buku lanjut yang ibu jelaskan tadi, baca sebentar. Terus apabila tidak dipahami tanyakan sama ibu. Baca sebentar. Sudah? Kalau sudah, ambil bukunya, tuliskan 2 pertanyaan ke ibu. Nanti ibu akan menjawab. Tanyakan ke ibu apa?
Ibu akan membagikan LKPD-nya satu orang satu. Nanti kita akan mengerjakan apa yang kita tulis di papan tulis, menyusun catatan tentang sebab-sebab hijrah, rute dan strategi hijrah, tokoh-tokoh yang dilibatkan, kemudian tantangan dan hikmah daripada hijrah. Ya anak-anak ya. Oke, silakan kerjakan apa yang kita buat, yang ibu suruh seperti di papan tulis. Jawab saja pertanyaan yang sudah ada. Karena ada bukan. Jawab pertanyaan yang ada di sini. Waktunya berapa menit? 20 menit ya. 20 menit ya waktunya ya. Ingat ya anak ya, waktunya berapa menit? Jadi ibu bilang 20 menit. Kipannya, kipan. Ingat ya, waktunya sudah mau habis. Ya, habis.
kerjakan terus. Jangan lihat kiri kanan, nanti nggak siap. Kerjakan terus anak-anak.
presentasi? Mau nyanyi apa? Hmm? Ada? Boleh? Boleh. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Lainnya
keluar selama 3 hari. 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yatsrib. 12 Rabiul Awal tiba di Yatsrib dan disebut dengan penuh kegembiraan. 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan